Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil alam, al-qudusis salam, al-muhiti ilmuhu bil khasi wal am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil jisam, wa ashkuruhu ala ma manna alaina min jazilil fadli wal in'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-mutafarridu bil baqa'i wad dawam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafu mursalin wa akramu imam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mahtumi bi khatamin nubuwati wal mutilli bil ghamam, wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram, salatu wa salaman daimaini ma damatil layali wal ayyam. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Segenap kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba Allah yang dhaif tentunya, mari sama-sama kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kalau ini kita bisa terus laksanakan dengan penuh konsekuen, tanggung jawab dan istiqomah. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya pada saat kita hidup di dunia, namun yang lebih penting lagi nanti pada saat kita hidup di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, yang sudah menyatakan dirinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summastaqamu, kemudian mereka istiqamah, mereka konsekuen melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka insya Allah di saat-saat akan bertemu dengan Allah, di saat-saat mereka akan meninggalkan dunia yang fana ini, maka malaikat-malaikat rahmat akan turun memberikan informasi yang menyenangkan dengan ucapan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu berduka cita, jangan kamu takut, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan sorga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin azzakumullah. Segenap kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Artinya, dan tidak ada daripada makhluk-makhluk Allah yang melata di permukaan bumi ini kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari ayat ini kita sudah yakin benar bahwa kita sebagai makhluk Allah selama hidup sudah dijamin rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya diibaratkan kita ya bukan mencari rezeki, tetapi sebenarnya rezeki yang mencari kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah. Sebagaimana kita tidak mencari ajal, tetapi ajal yang mencari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Namun memang kita diperintahkan untuk menjemput rezeki. Jadi artinya terkadang di dalam satu bahasa kita menemukan banyak yang bilang kita mencari rezeki. Padahal sebenarnya kita tidak mencari rezeki. Karena rezeki memang sudah disediakan oleh Allah. Sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan ayat ini. Namun kita dianjurkan untuk menjemput rezeki. Kita nggak tahu di mana rezeki kita. Memang rezeki sudah dijamin oleh Allah. Namun kita perlu untuk menjemput rezeki tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan segala kebutuhan manusia. Bahkan semua kebutuhan makhluknya. Tidak ada satupun makhluk kecuali telah Allah sediakan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan hidupnya. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam rangka kita ingin diberikan kemudahan dalam menjemput rezeki. Nah, mudah-mudahan insya Allah kalau poin-poin yang akan saya sampaikan ini kita perhatikan, insya Allah rezeki kita akan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Laksana keran insya Allah akan keluar dengan lancar. Tidak mampet, apalagi sampai rusak, enggak keluar sama sekali. Sebenarnya airnya ada, tergantung kerannya. Apakah kerannya itu bagus, ataukah enggak bagus, atau rusak sama sekali. Nah, untuk supaya keran itu bagus, sehingga akan keluar air dengan lancar, maka ada beberapa hal yang perlu kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan ini. Yang pertama, untuk membuka supaya rezeki kita lancar, yaitu tolong jangan lupa selalu kita berdoa buat orang tua kita. Jangan lupa untuk berdoa, untuk melakukan kebaikan-kebaikan buat orang tua kita. Karena insya Allah orang-orang yang senantiasa berdoa kepada orang tuanya, yang selalu berbuat ihsan dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, insya Allah rezekinya akan diberikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kamu, jangan sekali-kali menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan jangan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Dan itu kita selalu baca di setiap kali kita sholat. Namun ada hal yang tidak kalah pentingnya kata Allah. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian
selalu berbuat ihsan, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik pada saat orang tua kita masih ada maupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Makanya kita banyak melihat betapa seorang anak itu akan sukses dan akan berhasil hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat, manakala dia benar-benar melakukan ihsan kepada kedua orang tuanya. Dan ini termasuk salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Wasyaikhani, ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Siapa kira-kira sosok manusia yang harus saya selalu melakukan kebaikan-kebaikan terhadap orang tersebut? Ternyata Nabi menjawab, ummuka. Sosok manusia yang wajib kita selalu melakukan kebaikan dan ihsan kepada orang tersebut tidak lain, kata Nabi, ummuka, ibu kamu. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, setelah itu siapa ya Rasulullah? Lalu Rasul jawab, ummuka, ibu kamu. Lalu laki-laki itu bertanya lagi, setelah itu siapa ya Rasulullah? Lalu jawaban Rasulullah, ummuka, ibu kamu. Sampai 3 kali Rasulullah menyampaikan ummuka, ummuka, ummuka. Lalu ya laki-laki itu bertanya kembali, setelah itu siapa ya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, summa abuka, kemudian ayah kamu. Nah, untuk itulah Bapak Saudara, kalau kita ingin supaya diberikan kelancaran dalam rezeki, maka berbaik-baiklah kita kepada kedua orang tua kita, lebih-lebih ibu kita. Sampai 3 kali Rasulullah memberikan pernyataan tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk daripada sosok manusia yang senantiasa selalu ihsan kepada kedua orang tua kita. Kemudian kiat yang kedua, supaya rezeki kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, banyak-banyaklah memberikan sedekah. Sedekah sangat penting. Sedekah merupakan salah satu cara bentuk bagaimana kita memancing rezeki yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, as-shadaqatu tajlibur rizqa. Kata Nabi, sedekah itu dapat menarik rezeki. Sedekah itu dapat memancing rezeki. Sehingga kata Nabi, tidak akan harta kamu berkurang dengan sebab bersedekah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan harta kamu akan semakin bertambah, bertambah dan bertambah. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, as-shadaqatu tatba'ul bala. Sedekah dapat menolak bala. Sedekah dapat menolak segala bentuk-bentuk musibah. Orang yang banyak sedekah, insya Allah terhindar dari berbagai macam bala dan musibah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, dawu mardokum bis sedekah. Obatilah berbagai macam penyakit yang kamu derita dengan bersedekah. Makanya banyak orang-orang tua kita yang mengajarkan kepada kita, kalau kita ya lagi sakit disuruh banyak bersedekah. Ternyata ini adalah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersedekahlah kalian, mudah-mudahan segala penyakit akan Allah sembuhkan. Insya Allah kita akan terhindar dari berbagai bala, musibah, dan bahkan sedekah fungsinya untuk memancing rezeki yang memang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang ketiga,
supaya rezeki kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu konsekuen di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah menyatakan banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa insya Allah rezekinya akan selalu mendapatkan kelancaran dan kesuksesan. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah Allah akan selalu menjadikan solusi dari berbagai macam kesulitan. Allah akan carikan jalan keluar dari segala berbagai macam kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapinya. Bahkan Allah bilang, siapa-siapa yang senantiasa konsekuen bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tak pernah diduga-duga. Nah, bagaimana konsekuen kita bertakwa kepada Allah? Itu para ulama menegaskan enggak susah-susah. Yang pertama, tolong laksanakan segala bentuk-bentuk kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Tolong laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya. Bahkan kalau bisa, tolong laksanakan di awal waktu. Begitu juga kewajiban-kewajiban yang lain. Sebelum yang lain kita laksanakan, tolong segala perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah kita dahulukan. Kemudian yang kedua, cara bertakwa dengan konsekuen bagaimana? Tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bentuk-bentuk riba. Jangan sampai kita laksanakan. Wa ahallallahu al-bai'ah wa harramar riba. Allah sudah halalkan bentuk bisnis, bentuk jual beli, silahkan. Tapi yang Allah haramkan adalah bentuk riba. Selama kita masih berbau dengan melakukan kegiatan ribawi, maka otomatis keberkahan akan dicabut dalam diri dan kehidupan kita. Makanya Bapak Saudara, kalau kita ingin hidup berkah, tolong tinggalkan berbagai macam bentuk ribawi. Sebab ini jelas bentuk-bentuk ribawi ini yang kata Allah, wa ahallallahu al-bai'ah wa harramar riba. Nah, kemudian yang ketiga, supaya kita benar-benar konsekuen dalam bertakwa, apa? Yuk kita perbanyak segala amal-amal sunnah. Jadi yang wajib kita sudah laksanakan, yang haram kita sudah tinggalkan, lalu perbanyak yang sunnah. Kalau kita sudah perbanyak yang sunnah, mudah-mudahan insya Allah kita akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kiat supaya rezeki kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jangan lupa perbanyak tali silaturrahim. Yuk kita terus perbanyak tali persaudaraan di antara kita semuanya. Jangan sampai kita punya musuh. Satu musuh kita itu udah cukup banyak. Jangan sampai kita tambahkan lagi. Musuh kita cukup satu. Siapa? Kata Allah, setan. Iblis. Iblis, setan itu adalah musuh manusia yang sangat nyata. Namun yang lainnya, kita sebagai kaum muslimin adalah saudara. Wa kunu, dan jadilah kamu ikhwana, sebagai saudara. Kita harus terus memupuk tali persaudaraan di antara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa ayyun sa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang artinya siapa-siapa yang ingin diluaskan rezekinya, diberikan keberkahan di dalam hidup dan kehidupannya, bahkan ingin dipanjangkan umurnya, kata Rasulullah tidak ada lain pilihannya, falyasil rahimah, maka perbanyaklah silaturrahim. Mudah-mudahan kiat-kiat ini bisa kita laksanakan di dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga mudah-mudahan rezeki yang memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu diberikan kelancaran buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Inna ahsanal mawaiziz syafiyah kalamu man la tahba alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nufiha fis suri fa izahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Subhanallah. Bismillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurra. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi. Faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim. Wardallahumma an arbatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasruddin wahzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wasaira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.